Saudara, hampir 4 minggu setelah gencatan senjata diumumkan, bantuan kemanusiaan ke Gaza masih jauh dari cukup. Warga Palestina masih mengalami kelaparan dan krisis tempat tinggal. Kelaparan dan krisis tempat tinggal semakin memburuk di jalur Gaza. Kondisi memprihatinkan di musim dingin ini akibat blokade ketat yang terus diberlakukan Israel. Meski gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat telah berlaku sejak 10 Oktober 2025, Israel tetap membatasi masuknya bantuan dan barang penting ke wilayah yang hancur akibat perang. Israel bahkan menerapkan seleksi ketat terhadap barang-barang yang diizinkan masuk seperti makanan, pakaian, tenda, dan bahan bakar. Kita beralih ke Brasil. Saudara, Brasil mengumumkan sudah mengumpulkan dana 5,5 miliar dolar Amerika Serikat untuk membayar negara yang menjaga hutan hujan. Dana 5,5 miliar dolar yang sudah terkumpul ini merupakan dana baru yang ditujukan untuk membayar negara-negara berkembang yang melestarikan hutan mereka. Pengumuman ini disampaikan saat pemimpin dunia berkumpul di hutan hujan Amazon, Brasil untuk menghadiri KTT Iklim tahunan PBB. Dana 5,5 miliar dolar yang terkumpul ini berasal dari Norwegia, Indonesia, dan beberapa negara lain. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva memperingatkan bahwa waktu semakin singkat sehingga perlu tindakan tegas mencegah dampak terburuk dari perubahan iklim. Pemimpin dunia yang berkumpul berharap KTT ini dapat membantu mewujudkan komitmen, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan melestarikan hutan hujan. O Fundo de Florestas Tropicais será dos principais resultados concretos no espírito da implementação da COP30. É simbólico que a celebração do seu nascimento seja feita aqui em Belém, rodeada de sumaúmas, açaizeiros, andirobas e jacarandás. Saudara, Anda tentu tak asing dengan ikan Nemo. Para ilmuwan meneliti ikan Nemo atau anemon yang hidup di terumbu karang mengalami penyusutan ukuran tubuh akibat gelombang panas. Perubahan iklim di dunia berdampak nyata bagi ekosistem dan kehidupan manusia. Gelombang panas akibat perubahan iklim berdampak pada setiap makhluk hidup, termasuk ikan anemon atau ikan Nemo. Ini adalah temuan baru para ilmuwan maritim saat meneliti kehidupan terumbu karang di lepas pantai Papua Nugini. Dalam 5 bulan pengamatan terhadap 134 ikan Nemo, mereka menemukan 101 ikan mengalami perubahan ukuran tubuh karena tekanan suhu. Gelombang panas menjadi lebih intens di bawah permukaan air dan membuat sebagian besar terumbu karang menjadi berwarna putih. Ikan Nemo beradaptasi dengan menyusutkan ukuran tubuhnya. So that our Nemos were doing this shrinking was very surprising. So we kept following them through what turned out to be a really big heat stress event. So it turned out that the water was much hotter, about 4 degrees hotter than normal, around their anemones, and that lots of our fish were shrinking. Para ilmuwan mengaku belum mengetahui bagaimana ikan Nemo menyusutkan tubuhnya. Salah satu dugaannya, yakni ikan Nemo mungkin menyerap kembali material tulang mereka sendiri. Dengan ukuran tubuh yang lebih kecil, ikan Nemo dapat menghemat energi selama suhu panas terjadi. Dan hanya membutuhkan lebih sedikit makanan. Hewan lain yang mengecilkan tubuhnya untuk mengatasi panas adalah iguana laut. Pemanasan suhu di laut menyebabkan terumbu karang di seluruh dunia bleaching atau memutih. Dan sangat mempengaruhi pada kelumpuhan fungsionalnya. Hal ini memicu tingkat kematian 98 hingga 100% pada biota laut yang bergantung pada terumbu karang. Keseimbangan hidup biota laut menjadi kacau. Lalu tanaman bakau di pesisir pantai yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan ikan dan penyangga erosi daratan akibat naiknya permukaan air laut dan pelindung saat badai. Akibat perubahan iklim, sebagian besar tanaman bakau dunia menghilang. Dalam seabad terakhir, 80% tanaman bakau asli telah punah. Di Eropa, perubahan iklim berdampak pada produksi pangan.
Kebakaran hutan Agustus lalu menghanguskan lebih dari 160 km persegi wilayah penghasil anggur. Otoritas terkait memperkirakan 80% tanaman anggur lokal hancur, dan tanaman anggur yang bertahan telah terkontaminasi asap untuk menghasilkan anggur berkualitas. Perubahan iklim juga mengubah perkebunan dan produksi anggur di California dan Denmark. What we're seeing in California, of course, is getting warmer and warmer there, and it's almost pushing the boundaries of winemaking. In Denmark, we have almost the opposite, right? We couldn't make proper wine before, and what I mean by proper is couldn't ripen the grape properly. We can do that now, driven by climate change. So I saw this sort of coming, and I've been watching it for the last 10 years, and I thought now actually was the time probably to jump in. We can now make some really nice quality wines in Denmark, and I think importantly, the consumers are starting recognizing it as well. Perubahan iklim juga memicu pencairan gletser besar-besaran di Swiss dan dapat memicu banjir besar di dataran rendah. Ahli glasiologi terkemuka bilang gletser yang cair telah mencapai 1/4 dari total es yang ada hanya dalam 10 tahun terakhir. We are just looking back to 1 decade of extreme ice loss in Switzerland. Since the year of 2015, in 10 years we have lost 1/4 of the total ice volume. This is more than ever, and it's just made up of a suite of extreme years going with this acceleration of glacial melting that we have observed recently. Di Indonesia, panas ekstrim, badai dan longsor semakin menjadi-jadi. Tak satu pun negara yang luput dari dampak perubahan iklim. Apa yang ditemukan para peneliti dan ilmuwan jelas menjadi sinyal kuat bagi dunia untuk berbenah. Langkah nyata diperlukan untuk memperbaiki bumi, dimulai dari langkah kecil sehari-hari. Kita beralih ke informasi dari Wali Kota baru New York, Zohran Mamdani, yang telah mengumumkan tim yang semuanya perempuan untuk memimpin transisinya ke Balai Kota New York. Visinya adalah kota yang lebih setara dan berorientasi pada keadilan sosial. Ini disebut sebagai agenda menarik bagi pemilih generasi muda di tengah ketimpangan ekonomi yang mencolok di New York. Good morning, New York. Zohran Mamdani kini dihadapkan pada tugas mewujudkan agenda keterjangkauan yang ambisius di tengah tantangan birokrasi balai kota dan pemerintahan Trump yang tak bersahabat. Zohran Mamdani berjanji akan mempertanggungjawabkan Badan Imigrasi dan Penegakan Hukum Bea Cukai agar menegakkan standar hukum yang sama bagi warga New York. Lebih dari 2 juta warga New York memberikan suara dalam pemilihan. Jumlah ini merupakan yang terbesar dalam pemilihan wali kota dalam kurun waktu 50 tahun menurut Komisi Pemilihan Kota. My message to ICE agents and to everyone across this city is that everyone will be held to the same standard of the law. If you violate the law, you must be held accountable. And there is sadly a sense that is growing across this country that certain people are allowed to violate that law, whether they be the president or whether they be the agents themselves. And what New Yorkers are looking for is an era of consistency, an era of clarity, an era of conviction. And that is what we will deliver to them. Zohran Mamdani, politisi muda berusia 34 tahun, terpilih sebagai wali kota muslim pertama dan sekaligus termuda di New York. Kemenangannya akan menandai perubahan besar dalam peta politik di kota terbesar di Amerika Serikat. Namun terpilihnya Zohran menjadi wali kota menimbulkan perpecahan ideologis. Bahkan sebelumnya Presiden Donald Trump secara terbuka menyampaikan pendapatnya melalui akun pribadinya di Truth Social. Trump menulis, jika calon komunis Zohran Mamdani memenangkan pemilihan wali kota New York City, sangat kecil kemungkinan saya akan menyumbangkan dana federal selain jumlah minimum yang diwajibkan ke rumah pertama saya tercinta. Saya lebih suka melihat seorang demokrat yang memiliki rekam jejak kesuksesan menang daripada seorang komunis tanpa pengalaman dan rekam jejak kegagalan total dan sepenuhnya. Zohran Mamdani mengusung visi kota yang lebih setara, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Hal ini disebut sebagai agenda menarik bagi banyak pemilih generasi muda di tengah ketimpangan ekonomi yang mencolok di kota New York, Amerika Serikat. Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo menyatakan yang dia teliti merupakan dokumen publik dan setiap warga negara bebas melakukan penelitian. Roy mengaku menghormati proses
hukum yang berjalan. Informasinya usai jeda.